5 hal sederhana yang jadi kunci bahagia setiap hari. Nomor 3 paling sering dilupakan. The power of now. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hening, semoga hatimu hari ini dalam damai dan penuh cahaya. Dalam dunia yang terobsesi dengan masa lalu dan cemas akan masa depan, kita seringkali melupakan satu-satunya realitas yang benar-benar kita miliki saat ini. The power of now bukan sekadar frasa spiritual atau slogan motivasi, melainkan undangan radikal untuk merevolusi cara kita menjalani hidup. Terinspirasi dari ajaran Eckhart Tolle dan berbagai tradisi spiritual kuno seperti Zen Buddhisme, Advaita Vedanta, dan mistisisme Islam, konsep ini menawarkan pisau tajam untuk memotong ilusi waktu psikologis, membawa kita kembali ke esensi keberadaan sejati. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Dalam video ini, kita akan menyelami secara mendalam dan reflektif kekuatan sekarang, mengeksplorasi akar spiritualnya, dampaknya pada kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita dapat melatih kehadiran penuh di tengah distraksi dunia modern. Ilusi waktu psikologis, jebakan pikiran yang mengembara. Dengarkan suara di sekitar Anda. Dengarkan pula suara di dalam kepala Anda. Apa yang Anda dengar? Penyesalan atas apa yang telah terjadi, kecemasan tentang apa yang mungkin terjadi. Jarang sekali kita menemukan keheningan yang memungkinkan kita sepenuhnya hadir di detik ini. Inilah paradoks keberadaan manusia. Kita hidup dalam momen sekarang, tetapi pikiran kita hampir selalu berada di tempat dan waktu lain. Eckhart Tolle dalam bukunya yang legendaris, The Power of Now, memperkenalkan pembedaan penting antara waktu jam atau clock time dan waktu psikologis atau psychological time. Waktu jam adalah alat praktis untuk mengatur janji atau merencanakan proyek. Sebaliknya, waktu psikologis adalah narasi mental yang terus-menerus tentang dulu dan nanti yang mengikis kemampuan kita untuk mengalami kehidupan secara langsung. Kita terjebak dalam ilusi bahwa dengan menganalisis masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, kita sedang mengendalikan hidup. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Kita melewatkan hidup itu sendiri. Penelitian neuroscience modern, seperti studi Harvard oleh Killingsworth dan Gilbert 2010, mendukung gagasan ini. Mereka menemukan bahwa mind wandering, pikiran yang mengembara, adalah kondisi default otak manusia dan penyebab utama ketidakbahagiaan. Partisipan melaporkan tingkat kebahagiaan terendah ketika pikiran mereka tidak fokus pada aktivitas yang sedang dilakukan. Kita mencari kebahagiaan di masa lalu, dulu waktu masih muda, atau masa depan, nanti kalau sudah punya rumah. Tetapi menolak kemungkinan bahwa kebahagiaan ada dalam perhatian penuh pada apa yang terjadi sekarang. Refleksi sederhana. Coba amati diri Anda saat ini. Apakah pikiran Anda melayang ke daftar tugas, percakapan pagi ini, atau rencana malam nanti? Itulah anatomi ketidakhadiran yang harus kita lawan. Akar spiritual. Sekarang sebagai gerbang ke keabadian. Secara spiritual, konsep The Power of Now berakar pada berbagai tradisi kuno yang menekankan kehadiran penuh sebagai jalan menuju pencerahan. Dalam Zen Buddhisme, ini disebut mindfulness, kesadaran tanpa penilaian terhadap pengalaman saat ini. Dalam tasawuf Islam, konsep murakabah mengajarkan kesadaran konstan akan kehadiran Tuhan yang hanya dapat dialami dalam momen sekarang.
Tradisi Kristen kontemplatif berbicara tentang practice of the presence of God, menemukan yang ilahi dalam kesederhanaan saat ini. Dalam Advaita Vedanta, sekarang adalah manifestasi Brahman, realitas abadi yang tak terbatas, di mana kita melebur ke dalam kesatuan non-dual dengan meninggalkan ilusi waktu. Tolle menyebut pikiran yang terpaku pada masa lalu dan masa depan sebagai pikiran egois, yang menciptakan identitas palsu dan pain body, akumulasi rasa sakit emosional yang aktif ketika dipicu. Bayangkan pikiran Anda seperti sungai deras yang dipenuhi sampah emosional, luka lama, penyesalan, dan proyeksi masa depan. Saat kita terjebak di sana, kita kehilangan kontak dengan being atau esensi ilahi dalam diri. Namun, ketika kita hadir sepenuhnya, seperti saat menyaksikan matahari terbenam atau mendengar tawa anak kecil, masalah lenyap, digantikan oleh kedamaian murni. Itulah kekuatan sekarang. Ia memutus rantai waktu psikologis dan menghubungkan kita dengan sumber kehidupan universal. Mengapa konsep ini begitu tajam? Karena ia menyingkap ketakutan terdalam manusia, yakni kematian. Dengan hidup di now saja, kita menyadari bahwa kematian hanyalah ilusi waktu, kehidupan abadi ada dalam setiap nafas. Seperti yang dikatakan Rumi dalam tradisi Sufi, jangan cari aku di sini atau di sana, aku di mana-mana. Demikian pula, sekarang ada di mana-mana, dalam aroma kopi pagi, hembusan angin, atau bahkan kesedihan mendalam. Hadir di sana berarti merangkul semuanya tanpa resistensi, mengubah penderitaan menjadi pintu masuk ke dalam kedalaman spiritual. Melatih kehadiran, praktik sehari-hari untuk dunia modern. Kehadiran penuh bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan jalan yang dilalui kembali dan kembali setiap kali pikiran mengembara. Berikut adalah beberapa praktik reflektif untuk menerapkan kekuatan sekarang dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah distraksi dunia modern. Pertama, jadikan nafas sebagai jangkar. Nafas selalu terjadi di saat ini, tidak pernah di masa lalu atau masa depan. Beberapa kali sehari, berhentilah sejenak dan amati 3 tarikan napas sepenuhnya. Rasakan udara memasuki hidung, mengisi paru-paru, dan keluar kembali. Ini adalah reset button kesadaran yang sederhana namun kuat. Refleksi. Pernahkah Anda menyadari betapa jarang kita benar-benar memperhatikan nafas, meski ia adalah inti kehidupan? Kedua, lakukan satu hal dengan sempurna. Dalam budaya yang memuja multitasking, single tasking adalah pemberontakan spiritual. Saat minum kopi, minumlah kopi. Rasakan aromanya, kehangatannya, rasanya di lidah. Jangan minum sambil membalas email atau merencanakan hari. Terapkan ini pada aktivitas lain, makan, berjalan, atau bahkan mencuci piring. Rasakan air di kulit, dengarkan suara gelas yang bergemerincing. Titik awal spiritualitas ada dalam kesadaran akan hal-hal biasa. Ketiga, tanyakan apa yang terjadi dalam diriku saat ini. Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari cerita dalam kepala ke pengalaman aktual dalam tubuh. Apakah ada ketegangan di pundak? Perut terasa mual? Menerima sensasi ini tanpa menghakimi adalah bentuk kehadiran tertinggi. Latihan ini juga membantu mengenali pain body tolle, emosi yang terpicu oleh ingatan atau antisipasi, dan melepaskannya dengan kesadaran. Keempat, temukan meditasi dalam aktivitas harian.
Meditasi tidak harus dilakukan di atas bantalan di gunung. Jalan kaki dengan memperhatikan langkah, angin, dan suara sekitar adalah meditasi. Mencuci piring dengan sepenuh hati adalah meditasi. Saat Anda hadir dalam aktivitas sederhana, Anda mengubah rutinitas menjadi ritual suci. Refleksi. Apa aktivitas harian yang bisa Anda jadikan latihan kehadiran? Kelima, atasi kecemasan digital. Media sosial dan notifikasi tanpa henti menarik kita ke masa depan virtual, membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tantang ini dengan now practice. Setiap kali notifikasi muncul, tarik napas dalam dan tanyakan, apa yang penting sekarang? Ini bukan penolakan teknologi, melainkan penguasaan atasnya. Refleksi kritis. Berapa jam sehari Anda hilang dalam scroll tak berujung? Bagaimana jika waktu itu dialihkan ke kehadiran? Paradoksnya, semakin kita berusaha mencapai kehadiran, semakin jauh kita darinya. Kehadiran adalah pelepasan, bukan perjuangan. Ini tentang menyerah pada momen saat ini, bukan mengendalikan atau mencari makna di setiap detik. Makna akan muncul dengan sendirinya melalui pengalaman langsung. Kekuatan transformatif dari sekarang. Ketika kita benar-benar hadir, transformasi ajaib terjadi. Kecemasan menghilang. Kecemasan tidak dapat bertahan dalam kehadiran penuh, karena ia hidup di masa depan yang ilusi. Dengan fokus pada yang sekarang, kita memutus rantai kekhawatiran dan menemukan kedamaian. Konflik berkurang. Banyak konflik lahir dari reaksi berdasarkan luka masa lalu. Respons dari momen sekarang lebih jernih dan bijaksana. Bayangkan percakapan dengan pasangan di mana Anda benar-benar hadir, tanpa ponsel, tanpa distraksi. Cinta mengalir bebas karena ego mundur. Kreativitas meningkat. Ide brilian muncul dari keheningan dan kejernihan, bukan pikiran yang sibuk. Momen aha sering datang saat kita hadir sepenuhnya, seperti saat berjalan di taman atau mandi tanpa distraksi. Hidup terasa lebih kaya, detil kecil, cahaya matahari di daun, senyum orang asing, kelezatan sepotong buah, menjadi sumber sukacita yang tak terduga. Kehadiran memperdalam pengalaman, membuat hidup terasa penuh makna. Namun, tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Pikiran adalah mesin pembuat waktu yang kuat, dan ego menemukan identitasnya dalam drama masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Tanpa drama, ego bertanya, "Siapa saya?" Inilah mengapa kehadiran adalah praktik seumur hidup. Setiap kali kita menyadari ketidakhadiran, itu adalah kemenangan. Momen kembali pulang ke sekarang. Kesimpulan, revolusi dari nafas ini. The power of now bukan obat mujarab instan, melainkan pergeseran radikal dalam persepsi. Ini adalah pengakuan bahwa hidup tidak terjadi nanti atau dulu. Hidup terjadi sekarang. Dunia mungkin terus berteriak tentang masa lalu dan masa depan, tetapi kita selalu punya pilihan untuk menyetel ulang kesadaran ke frekuensi saat ini. Disitulah kita benar-benar hidup, mencintai, dan mengalami kedalaman keberadaan. Latihan ini tidak menjanjikan kesempurnaan, tetapi keberanian untuk terus kembali ke momen ini. Refleksi akhir. Apa yang akan berubah jika Anda hidup seolah setiap momen adalah yang terakhir? Mulailah sekarang. Tarik nafas. Hadir sepenuhnya. Untuk 1 detik ini saja. Itu sudah cukup. Itu adalah segalanya.
Semoga Allah melapangkan hatimu, memberi kebahagiaan yang tenang, dan menjaga setiap langkahmu. Jika video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa like untuk mendukung konten seperti ini. Komen pengalamanmu dalam menerapkan the power of now di kehidupan sehari-hari. Share ke teman-teman yang mungkin membutuhkannya, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dalam perjalanan jiwa ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.